Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari Wattpad, dari tulisannya Rajat Postori. Sebuah kisah yang berjudul Wisma Sugi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Awal pagi yang indah dengan suara burung dan embun pagi, tapi hancur karena teriakan mama. "Dito, bangun, udah pagi, nanti kamu telat lagi," teriak mama. "Duh, pagi-pagi mama udah pidato aja." "Iya ma, ini mau mandi dulu," balasnya teriak. Lalu Dito mengambil handuknya dan mandi. Setelah mandi, Dito turun ke bawah untuk sarapan. "Kepada Ibu Negara, hormat, gerak," ucap Dito menjahili ibunya karena pagi-pagi sudah pidato. "Kamu ini ya, makanya kalau mau tidur itu pasang alarm, kalau nggak mau mama pidato. Kan kalau pasang, karena kamu bisa bangun sendiri, nggak usah dibangunin. Ini apalagi, pagi-pagi udah jalin mamanya, kamu itu udah besar, kamu itu udah 18 tahun. Jangan bikin mama perlakukan kamu sebagai anak kecil coba. Gak malu apa itu sama teman-teman kamu? Waktu kamu ajak main teman kamu ke rumah, kamu manja minta ampun, padahal ada teman kamu," ucapnya panjang lebar. "Nggak salah aku panggil mama Ibu Negara. Pagi-pagi udah menyampaikan pidato singkatnya kepada anaknya," kata Dito sembari tersenyum jahil. "Gimana aku aja? Emang masalah sama kamunya? Mama gitu loh," ucapnya dengan alay. "Ih mama, main di mana sih jadi alay gini?" kata Dito. "Nggak apa-apa alay, tapi kan ini mama kamu," kata mamanya Dito sembari menjahili anaknya. Tibalah seorang pria tampan imut yang datang ke meja makan. "Apaan sih mah, pagi-pagi udah berisik?" tanya Doni adiknya Dito. "Tuh, kakakmu ngajak perang sama mama," jawab mamanya sembari nyindir Dito. "Ih, pagi-pagi mama yang ngajak perang aku," kata Dito. "Udah sekarang makan aja, jangan berisik, nggak enak sama tetangga," kata Doni. Dito itu anak orang kaya di Bandung. Ayahnya pengusaha mobil mewah di Jakarta, ibunya pengusaha parfum terkenal di Asia. Jadi nggak heran kalau barangnya branded semua. Dan Doni adalah adik kesayangan Dito, sama halnya Dito. Indigo, Doni pun indigo. Mereka berdua mempunyai keturunan indigo dari kakeknya. Dan Dito dan Doni adalah anak tertampan di keluarganya. Maklum ayahnya orang keturunan Korea Malaysia, jadi gantengnya nurun ke anaknya. Ibunya pun cantik, sempat menjadi model di Bandung dan juara 1 Mojang Bandung. Gak heran kalau anaknya banyak yang naksir. Nicole, kenapa pagi-pagi udah muncul?" kata Dito ke teman hantunya. "Gak apa-apa, aku cuma penasaran aja pengen lihat kegaduhan di sini, tapi aku telat," jawab Nicole. Nicole adalah teman hantunya Dito sejak kelas 6 SD. Nicole mati tragis saat SMP kelas 2. Dia didorong kakak kelasnya dari lantai 3 dan jatuh lalu meninggal. "Dito, dia ada di sini?" tanya ibunya. "Iya mah," jawab Dito. "Kamu juga lihat Doni?" tanya lagi ibunya pada Doni. "Iya mah." "Ya udah mah, aku mau berangkat dulu, mobilnya udah siap," tanya Dito sembari mengambil tasnya. "Udah, Doni bareng sama berangkatnya sama Dito," kata ibunya. "Iya mah," jawab Doni. Dito dan Doni pun pergi berangkat sekolah. Walaupun Dito sudah besar, dia tidak bisa mengendarai mobil ataupun motor. Dia lebih baik dijemput ataupun diantarkan. Tidak heran lagi mobil yang ia tumpangi adalah Alphard, keluaran 2016. Orang kaya namanya juga. Doni sampai duluan di sekolahnya. "Kak, aku duluan ya kak," ucapnya sambil membuka pintu mobil. "Iya hati-hati, belajar yang rajin ya," jawabnya dengan lembut seperti seorang kakak yang menyayangi adiknya lebih dari apapun. Tidak lama Dito pun sampai di kampusnya. Kampus itu khusus untuk orang kaya
Teman-teman Dito pun banyak yang orang kaya. Saat Dito berjalan dari parkiran ke kampusnya, tiba-tiba ada yang menepuk pundaknya sambil berkata, "Dito, jomblo jalan sendirian," ucap Erik dengan cepat. "Suwe, ngagetin aja kamu," ucap Dito dengan kesal. "Ayo ke kelas," ucap Ardi dengan dingin. Dito, Ardi, dan Erik pun pergi ke kelas. Tiba-tiba saat dosen masuk kelas, Dito kaget karena ia melihat ada hantu yang mengikuti dosennya. "Anak-anak, kampus kita akan mengadakan PKL ke berbagai daerah untuk penambahan nilai praktek kalian," ucap Bu Lasmi. "Iya Bu," kompak mahasiswa menjawab. "Waktu PKL lumayan lama, yaitu 10 hari, jadi kalian tidak sendiri, tapi berkelompok minimal 4 orang lebih pun tidak apa-apa. Ada waktu 4 hari untuk kalian berlibur di sana. Artinya, hanya 6 hari kalian bertugas di luar kota," kata Bu Lasmi. Singkat cerita, bel pulang pun berbunyi. Dito menghampiri Bu Lasmi untuk menanyakan sesuatu padanya. "Bu," panggil Dito untuk Bu Lasmi. Dito, ada apa?" jawab Bu Lasmi. "Bu, maaf boleh nanya?" "Oh boleh, mau nanya apa?" "Ibu ngerasa diikutin sama seseorang gak Bu?" "Enggak, emangnya kenapa?" tanya heran Bu Lasmi. "Ibu diikuti sama sesosok nenek-nenek bungkuk jelek yang selalu ada di sebelah kiri Bu Lasmi." "Oh, itu dulu ibu pernah pakai susuk, tapi saat ibu mau melepaskan, dukun yang memakaikan ibu susuk malah meninggal, sedangkan susuk ini hanya bisa dilepas oleh yang memakainya. Jangan kamu beritahu siapa-siapa lagi ya," ucap Bu Lasmi. Iya Bu, saya nggak akan beritahu siapapun." Tidak terasa 4 hari lagi PKL akan dilaksanakan. Lestari, Erik, Jody, Luna, Riko, Ardi, Ayu, Manda, Maya menjadi teman kelompokku untuk pergi PKL. Kebetulan kita mendapatkan tugas ke Magelang. Malam ini, entah kenapa serasa sepi. Meskipun semua keluarga ada di rumah, tiba-tiba ada pesan di HP Dito. "Dito, apaan? Tumben jam segini nge-WA? Biasanya jam segini Anda sibuk sama blog Eric Lovers." "Iya apaan sih? Ini kita bakalan ke rumah kamu. Tunggu kita, siapin makanan yang banyak." "Iya, ntar aku siapin. Jangan lama ya, bosan di rumah." Setelah Dito menunggu, akhirnya teman-temannya datang ke rumah. "Dito, turun Gi, ada teman kamu," teriak Mama dari bawah. "Iya Ma." Dito pun bergegas turun ke bawah untuk menemui teman-temannya. Guys, gila, lama pisan cenah," protes Dito. "Jalanan Bandung gak selancar yang kamu kira Dito Ali Nugraha," cetus Manda. "Iya nih Dito, makanya belajar motor atau mobil coba, biar tahu jalanan Bandung," sindir mamanya ke Dito. Iya Ma, nanti aja kalau Dito udah siap," jawab Dito. "Mam, Dito masih manja kayak dulu?" tanya Luna. "Ya kalau nggak manja bukan Dito namanya," jawab mamanya Dito. "Mama ini terlalu jujur ya Mah." "Aduh Mama," ketawa paksa Dito sambil menggerutu ke mamanya. Dito pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk menyuguhkan teman-temannya. "Nih, dimakan. Awas, jangan makan piringnya," ucap Dito. "Iya kali dimakan piringnya, emang aku kuda lumping," ucap Erik. "Nanti di Magelang kita tidur di mana?" tanya Ardi. "Di Wisma Sugi aja, dekat rumah bibi aku," jawab Lestari. "Ah, Wisma Sugi? Nama tempat kok begitu amat?" ucap Maya. "Dito tuh, ada yang manggil, kayaknya dari kamar kamu deh," ucap Jody. "Halu si Jody, orang gak ada yang manggil juga," ucap Manda. "Ih, ada kali tuh si Nicole. Bentar ya, aku ke atas dulu," ucap Dito. Dito pun pergi ke atas untuk menemui Nicole di kamarnya. "Dito, kamu mau ke Wisma Sugi?" tanya Nicole. "Iya, emang kenapa?" "Dulu aku pernah tinggal di sana dan aku hampir mati di Wisma itu. Kamu jaga diri dan jagain teman-teman kamu di sana. Jangan sekali-kali kamu nyebutin kata bayi," ucap Nicole. Kenapa?" "Kalau sampai kata itu diucapin, bakalan ada sesuatu yang akan terjadi dan akan membuka penghuni rumah ini kembali ke masa lalunya. Dan itu mengancam keselamatan si penyebut kata itu dan yang lainnya," jelas Nicole. "Tapi kenapa kamu bisa sampai di Bandung?"
Dulu aku sempat menginap di Wisma itu dan terjadi hal-hal aneh selama aku di sana. Jadi aku pindah ke Bandung dan sekolah di Bandung, meninggal pun di Bandung. Jelas Nicole. Oh gitu. Ya udah, aku kasih tahu teman-teman aku ya, ucap Dito sembari pergi ke bawah menghampiri teman-temannya. Dito duduk di single chair abu. Dia tertawa melihat teman-temannya yang pada somplak. Kata Nicole, nanti kalau di sana kita nggak boleh nyebutin kata bayi, ucap Dito. Kenapa? Kan bayi itu lucu, imut, cute, ucap Ayu. Karena di sana ada perempuan yang dulunya melakukan pesugihan. Dia mempunyai dua sisi dalam hidupnya. 5% sisinya yang baik hati dan 95% dirinya yang jahat. Dia selalu mencari tumbal bayi untuk dibunuh dan mencari hati dan jantung bayi itu. Lalu diminum darahnya langsung dari organ-organ itu. Jelas Lestari. Serem amat. Terus gimana lagi? Ucap Riko. Dia mati karena tidak bisa menemukan tumbal lagi setelah tumbal satu anaknya dan 5.000 tumbal lainnya. Dan istananya hancur. Setelah itu dibikin wisma mewah. Tapi arwah perempuan itu menghantui para penghuni wisma dan membunuh setiap bayi yang ada di wisma itu. Dan membunuh perempuan yang ia rayu untuk melakukan pesugihan padanya. Jelas Lestari. Bahaya banget. Makanya, kenapa banyak orang tua yang selalu ingetin keluarganya, jangan sompral. Itu gini, ucap Jody. Yaudahlah, itu mah bisa diatur nanti. Jadi sekarang kita bikin rencana kita di sana, ngapain aja, dan di sana kita butuh apa aja, ucap Dito. Kalau kebutuhan gak usah dipikirin, udah ditanggung sama kampus, ucap dingin Ardi. Lagian kalian itu riweuh bae loh, ucap Luna. Luna cantik, imut, cute. Kita nggak riweuh, kita cuma takut aja, ucap Ayu. Ya nggak tahu ya, aku kan cuma ngomen, ucap Luna. Setelah lama mereka berbincang, hari mulai larut malam. Mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing dan mempersiapkan semuanya dengan lengkap. Mereka semuanya anak orang kaya, tapi hati dan pikiran mereka merakyat. Mereka juga disiplin dan rapi. Untuk 5S ke semua orang, nggak usah ditanya lagi. Tapi hanya di antara mereka semua, 5S itu tidak dipakai. Karena menurut mereka jika sedang kumpul, terlalu formal nggak sih? Hari yang dinantikan tiba, hari ini hari Minggu. Siang ini Dito dan teman-temannya berangkat ke Magelang untuk tugas kampusnya. Tapi ada sedikit riweuh karena Luna. Duh, Luna, kamu ini kayaknya habis diusir dari rumah aja. Bawa barangnya banyak banget, ucap Lestari. Ya nggak apa-apa kali, kan sekalian liburan. Lagian aku juga butuh perawatan selama di sana, ucap Luna. Kumandinya welah, atur bor atur, ucap Maya. Mereka pun beranjak dari kampus menuju ke Magelang menggunakan mobil Hiace. Agak kebesaran sih, mobil segitu buat 10 orang, tapi buat mereka itu cukup karena barangnya Luna yang banyak. Di perjalanan mereka sangat berisik tapi asik karena saat di jalan mereka nyanyi-nyanyi. Berisik babon, fals tahu nggak? Kayak denger soang tahu nggak? Ambek Manda. Ya biarin, lanjut Erik. Dasar babon kamfret, berutu Manda. Mereka ketawa-ketawa nggak jelas, cerita-cerita komedi. Tahu nggak kenapa? Meskipun gerimis orang tetap maksain aktivitas di luar ruangan. Celotehan Ayu. Mungkin nggak terlalu besar hujannya, jawab Jody. Salah, kan gerimis mengundang, jawab Ayu sambil nyanyiin jawabannya. Ketawa semua dengan tatapan agak gimana gitu. Lucu kawan, ketawa Dito dengan nada menyindir kalau candaan itu receh. Wah, receh sekali candaanmu Ayu. Ayu terinting-ting, sindir Riko. Ya, aku tahu aku receh, makanya aku itu sakit. Somplak Ayu dengan ekspresi minta ditabok. Lama semuanya bercanda-canda, mereka pun tertidur. Tapi Dito tiba-tiba, Jangan, kembalikan bayi itu. Bayi itu tidak bersalah, jangan. Terima Dito dan terbangun dari tidurnya. Kenapa? Tanya Ardi. Aku tadi mimpi ada wanita cantik tapi dia ngebunuh bayi, lalu diambil jantungnya dan diminum darahnya. Kasian banget, ucap Dito sembari nangis dan panik. Ya, udah itu cuma mimpi. Ardi memeluk Dito dan menenangkannya. Mereka bukan homo, tapi Ardi adalah kakaknya Dito. Bukan kakak kandung, tapi di saat Dito butuh teman, dan yang setia itu adalah Ardi.
Ardi dan Dito hanya terpaut 3 tahun saja. Bukan berarti Ardi mahasiswa abadi. Setelah lulus SMA, Ardi libur 3 tahun. Lalu setelah itu dia memutuskan untuk kuliah dan satu angkatan dengan Dito dan teman-temannya. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di Wisma Sugi. Mereka disambut oleh 5 pembantu dan 3 tukang kebun. Salah satu pembantu itu bernama Mbak Leni. Kalian sudah datang. Mari Mbak antar kalian lihat-lihat Wisma ini. Sambutan sekaligus ajakan dari Mbak Leni. Mbak Leni, ucap Lestari. Lestari, apa kabar? Mbak kangen banget sama kamu. Kamu udah tahu kan kalau di Wisma ini pantangan dan apa yang diperbolehkan di sini, ucap Mbak Leni. Iya Mbak. Ya sudah, mari Mbak ajak kalian keliling Wisma ini. Mereka pun mengikuti Mbak Leni. Jody dan Dito mengobrol sembari berjalan mengikuti Mbak Leni. Dito, aku ngerasa ada yang aneh di Wisma ini, ucap Jody. Bukan aneh lagi, udah horor aja gitu. Kan waktu itu aku bilang kalau di sini itu ada hantu, ucap Dito dengan santai. Oh ya, tapi kok santai gitu sih kamu, kata Jody. Daripada riwah buat onar, ntar ganggu hantu yang di sini lagi. Mereka pun melanjutkan perjalanan berkeliling Wisma itu. Tidak ada kejanggalan saat berkeliling. Sampai pada suatu lorong, Dito dan Jody melihat sesuatu. Astagfirullah, ada hantu. Sumpah, itu hantu. Jody ketakutan tapi dia tidak berteriak. Iya Jod, sumpah serem pisan bentukannya. Waktu kita masukin lorong ini, mereka itu satu persatu keluar dari kamar di lorong ini. Kayak yang penasaran siapa yang datang. Ucap Dito tenang, tapi ketakutan setengah mati. Baru kali ini mereka berdua melihat hantu yang bentukannya serem. Kalian berdua lihat mereka? Tanya Bu Leni. Iya Bu, mereka serem banget, ucap Jody. Mereka ini korban dari hantu Putri Ayu yang melakukan pesugihan. Lestari mungkin pernah menceritakan pada kalian. Semuanya mati dengan tragis dan tidak masuk akal sehat manusia. Salah satu dari mereka adalah teman Mbak yang terkena rayuan dari hantu jahat itu, ucap Mbak Leni. Gimana caranya Mbak selamat? Tanya Ardi dengan penasaran. Waktu itu Mbak lagi izin pulang ke rumah karena suami Mbak butuh Mbak. Saat itu suami Mbak lagi sakit. Karena suami Mbak sakitnya makin parah, jadinya Mbak izin buat nggak masuk hari itu. Malam tepat jam 9, teman Mbak mati dengan mata kanan penuh darah dan mata kiri copot dari tempatnya. Dan mulut yang sobek lebar. Pecahan guci memotong tubuh bagian atas dengan bawahnya. Sempat melaporkan ke polisi tapi polisi sangka ini itu pembunuhan, tapi tidak ditemukan ciri-ciri pembunuhan yang sebenarnya alias pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. 7 hari setelah kejadian itu suami Mbak meninggal karena serangan jantung, cerita Mbak Leni. Oh gitu, tapi kita nggak tidur di lorong ini kan? Tanya Ardi. Enggak, kalian bakal tidur di lorong yang aman dari gangguan makhluk halus yang ada di Wisma ini. Tapi saat kalian keluar dari lorong itu, kata aman dari gangguan makhluk halus tidak berlaku. Tapi tenang, kalian hanya dinamakan untuk berkenalan atau mereka penasaran. Dan kalian tidak akan diganggu hantu jahat itu selagi kalian tidak menyebutkan kata terlarang itu, jelas Mbak Leni. Oh, alhamdulillah, syukur Ardi. Ngomong-ngomong, kapan ya Mbak kita beranjak dari sini? Aku mulai takut ini Mbak, ucap ketakutan Luna. Ya sudah, ayo kita ke lorong kamar kalian saja. Mbak Leni mengajak mereka ke kamarnya masing-masing. Satu kamar itu 5 orang, tidak sempit, malahan luas sekali. Karena Wisma itu sangat luas dan satu kamar itu bisa muat sampai 8 orang. Hanya 2 kamar saja yang mereka tempati, satu kamar untuk perempuan dan satu kamar untuk laki-laki. Kalau kalian ada apa-apa, kalian bisa telepon Mbak pakai telepon Wisma atau kalian bisa panggil Mbak karena Mbak akan tidur di lorong ini buat jagain kalian. Tidak hanya Mbak, pembantu dan yang lainnya pun akan menjaga kalian di sini. Dan jangan sampai kalian ke bagian Wisma yang ada di samping kanan, kiri, dan belakang tanpa pendamping dari pekerja di sini, jelas Mbak Leni. Oh gitu, yaudah Mbak, makasih ya Mbak, ucap Mbak Leni. Mbak Leni meninggalkan mereka dan melanjutkan pekerjaannya di Wisma. Mereka pun masuk ke kamarnya masing-masing dan membereskan semua barang yang mereka bawa. Yang paling ribet pastinya Luna, karena Luna membawa 3 koper. 1 koper isinya baju, 1 koper perlengkapan dan alat perawatannya,
satu koper lagi, selimut dan boneka kesayangannya. Malam tiba. Dito duduk di jendela dengan menatap indahnya lampu perkotaan Magelang di malam hari. Ardi sedang memainkan tabnya. Jody sedang membaca komik favoritnya. Erik sedang mendengarkan musik sembari memainkan gitar yang dimainkannya. Dan Rico asik memantau Instagramnya. Saat Dito sedang melihat-lihat, Dito melihat ke taman dan dia melihat seorang laki-laki yang berdiri di taman. Ia kira tukang kebun, tapi semua pekerja di Wisma ini sedang mengobrol dengan Mbak Leni. Dito terus memperhatikan orang itu sampai ia memanggil Jody untuk meyakinkan bahwa di taman ada orang. Jody, sini lihat, ucap Dito. Apaan sih? Lihat, itu siapa? Apaan sih? Aku kepo, ucap Ardi. Tuh lihat, di bawah ada orang ya. Malam-malam gini berani banget itu orang berdiri sendiri tanpa gerak di taman. Mana nggak ada orang juga, ucap Ardi. Kamu nggak lihat? Tanya Jody. Enggak, emang gak ada siapa-siapa, ucap Ardi. Dito, berarti itu hantu, ucap Jody. Tapi dia kok cowok sih? Bukan cewek, kan katanya korbannya cewek. Ih, kalian gak serem apa lihat hantu? Ardi meninggalkan mereka berdua. Tiba-tiba hantu itu berteriak dan didengar oleh mereka berdua. Tolong, kembalikan sisi baik istriku, teriakan hantu itu. Ternyata tidak hanya Dito dan Jody yang mendengar teriakan itu. Semua pekerja langsung masuk ke dalam kamar mereka dan menanyakan. Apa ada yang mendengar itu? Tanya Mbak Leni. Aku dan Jody mendengar itu, Mbak, jawab Dito. Ada apa ini? Kalian gak apa-apa kan? Tiba-tiba datang Lestari, Ayu, Manda, Maya, Luna. Mbak, apa dia kembali datang? Tanya Lestari. Iya, dia tahu di sini ada anak indigo dan dia yakin kalian berdua bisa membantunya, ucap Mbak Leni. Maksudnya, Mbak? Tanya Jody. Maksudnya, dia itu adalah suami pertama dari hantu Sugi itu. Dia minta tolong untuk membantu istrinya kembali lagi seperti dulu, ucap Mbak Leni. Jadi aku dan Jody harus bantu dia? Tanya Dito. Mbak harap jangan, resikonya sangat berat. Apalagi kalian tahu dia selalu mencari bayi, dan jika salah satu dari kalian terbujuk rayuannya, kalian akan dipaksa mencari bayi untuk ditumbalkan padanya, ucap Mbak Leni. Tapi Mbak, mungkin laki-laki itu bakal terus minta tolong pada kami, ucap Lestari. Mbak katakan jangan ya jangan, bentang Mbak Leni. Seketika semuanya diam dan Mbak Leni meninggalkan mereka. Guys, gimana nih? Hari pertama kita udah diteror sama hantu, ucap Ardi. Iya nih. Ih, takut sih ya, ucap Manda. Gak usah dipikirin lagi, sekarang kita istirahat semua. Besok kita ada upacara pembukaan tugas lapangan kita, ucap Dito. Para perempuan kembali ke kamarnya untuk beristirahat, begitupun para lelakinya. Jam menunjukkan pukul 02.15, tiba-tiba Dito kebelet pipis. Semuanya bangun woi, bangun, ucap Dito. Apaan sih? Ucap Erik sembari membuka mata. Ada yang mau nganter aku ke WC nggak? Ucap Dito sembari menunjukkan wajah tanpa dosanya. Serentak semuanya yang dibangunkan Dito kesel. Antar atuh ucap Dito. Sendiri aja kali. Dasar anak mami, ucap Riko. Kak Ardi, antar aku ya ke WC, rayunya Kak Ardi. Ya, ayo buruan jangan lama ya. Kalau lama aku tinggal loh. Ardi tidak bisa menolak saat melihat wajah melasnya Dito dan memutuskan untuk mengantarnya ke WC. Dito dan Ardi pergi ke WC, artinya dia meninggalkan lorong aman itu dan mau nggak mau dia diganggu oleh hantu-hantu nakal di sana. Tunggu di sini, jangan ikut masuk, ucap Dito. Siapa juga yang mau ikut masuk? Jangan lama, ucap Ardi. Setelah selesai saat mereka meninggalkan WC, Dito melihat sosok laki-laki parubaya yang lusuh memakai baju kuno Jawa dan mengatakan, Sampean kene nggawa pangan ora? Ucap hantu laki-laki itu. Maaf pak, saya nggak ngerti apa yang bapak bicarakan, ucap Dito. Dito, kamu ngomong sama siapa sih? Tanya Ardi. Itu bapak-bapak di depan aku. Yaudah pak, saya mau pergi dulu, ucap Dito ke hantu laki-laki itu. Mereka akhirnya meninggalkan hantu itu dan tanpa rasa takut mereka kembali ke kamar dan meneruskan tidurnya.
Saat akan berbelok ke lorong kamar, mereka melihat perempuan seperti ibu-ibu dengan rambut lusuh dan kusut. "Wah!" teriak keduanya. "Jangan berisik," ucap hantu itu. Dan saat didekati ternyata itu Mbak Leni. "Mbak, ngagetin aja. Mau kemana Mbak malam-malam gini?" tanya Ardi. "Mbak mau pergi ke pasar buat nyari bahan makanan segar buat kalian." "Kalian ngapain?" tanya Mbak Leni. "Dari WC Mbak." "Oh," ucap Mbak Leni. "Tapi Mbak, tadi waktu kita mau kesini, aku ngeliat bapak-bapak. Dia ngomong Jawa, aku nggak ngerti apa," ucap Dito. "Oh, dia nanya sampean gini gawa pangan ora. Dia itu nanya kamu, kesini bawa makanan enggak? Artinya dia pengen sajen atau semacamnya, tapi jangan pernah kalian kasih sesuatu ke mereka. Apalagi kalau diantara temen perempuan kalian yang sedang dapet, jangan pernah dikasih apa yang dia minta," jelas Mbak Leni. "Oh gitu, yaudah Mbak, makasih ya, kami mau lanjutin tidur kami." Mereka berdua kembali ke kamarnya dan melanjutkan tidurnya. Dan Mbak Leni pergi ke pasar sendirian. Mungkin sudah biasa jadi nggak takut sendirian malam-malam ke pasar. Pagi pun tiba. Waktu menunjukkan pukul 6 pagi. Semua terbangun karena alarm Dito dan bergegas ke kamar mandi untuk siap-siap pergi melaksanakan tugas kampusnya. Begitupun perempuan. Setelah siap, mereka pergi ke ruang makan di Wisma itu. Di meja makan telah tersedia gudeg khas Yogyakarta yang dimasak khusus Mbak Leni dan pekerja lainnya untuk Dito dan yang lainnya. Sudah pada bangun toh. Ayo pada makan sini, Mbak udah siapin makanan buat kalian," ucap Mbak Leni. "Makasih banyak Mbak," ucap Dito dan yang lainnya. Mereka pun makan dengan nikmat. "Kalian semuanya suka jus mangga kan?" tanya Mbak Leni. "Iya Mbak, suka," ucap Ayu. "Nih, Mbak buatin jus mangga buat kalian," ucap Mbak Leni sembari menyodorkan jus buatannya ke Dito dan kawan-kawannya. "Wah, Mbak baik banget ya," ucap Maya. Setelah makan, mereka berpamitan untuk langsung pergi ke tempat mereka bertugas. Acara demi acara mereka ikuti dengan baik, sampai pada akhirnya mereka pulang ke Wisma karena tugasnya di hari pertama telah selesai. Saat sedang dalam perjalanan, mereka hampir menabrak nenek-nenek yang membawa sapu lidi. Sontak semuanya kaget dan keluar dari mobil yang mereka tumpangi untuk melihat keadaan si nenek itu, sekaligus minta maaf. "Ah!" teriak Ayu. "Lihat yuk," ucap Riko. Nenek gak apa-apa," ucap Lestari sambil memegang si nenek. "Maaf ya Nek, sopir kami gak sengaja, maaf ya Nek," ucap Maya. "Iya Nek, maaf," ucap Jody. "Nenek gak apa-apa kok. Nenek yang harusnya minta maaf karena nenek gak lihat kanan kiri dulu," ucap lembut nenek itu. "Nenek mau diantar kami. Nenek mau kemana? Rumah nenek di mana?" tawar Manda. "Makasih, nenek bisa sendiri. Nenek cuma ngingetin sama kalian, hati-hati di Wisma itu. Jika kalian ingin membantu suaminya, kalian harus siap mental. Dan jika tidak ingin, jangan sesekali kalian mengatakan kata bayi yang terlarang di Wisma itu," jelas nenek itu. "Nek, kok tahu sih kita nginep di Wisma itu? Dan kenapa nenek bilang gitu?" tanya Ayu. "Nenek tahu dari aura kalian. Dan kenapa nenek bilang gitu? Karena dulu nenek yang ikut membantu mengurung si hantu itu agar tidak lagi merayu pelanggan di Wisma itu. Tapi kurungan itu akan lepas jika ada yang mengatakan kata terlarang itu," jelas nenek itu. "Oh gitu, yaudah Nek, makasih infonya. Semoga nenek sehat selalu dan dijauhkan dari mara bahaya. Kita pergi dulu ya Nek," ucap Jody. "Semoga kalian mendoakan kalian juga untuk terhindar dari mara bahaya," ucap nenek itu. Semuanya masuk mobil dan meninggalkan nenek itu. Tapi saat mobil telah meninggalkan nenek itu hanya berjarak 10 meter, nenek itu menghilang dan tidak ada. Akhirnya mereka sampai di Wisma. Dito bergegas menghampiri Mbak Leni. "Mbak, tadi ada nenek yang bawa sapu lidi. Itu ucap Dito, tapi terpotong langsung oleh jawaban Mbak Leni. "Itu Nenek Ija, dia adalah orang sakti di kawasan ini, tapi dia hanya datang pada orang yang akan mendapatkan bahaya besar," ucap Mbak Leni. "Ah, berarti kita bakalan dapat bahaya besar dong Mbak?" tanya panik Dito. "Ya mungkin, makanya hati-hati saja di sini. Saling mengingatkan dan saling jaga itu penting," ucap Mbak Leni.
Setelah itu Dito pergi ke ruang tengah untuk kumpul dengan teman-temannya dan mengobrol obrolan receh. Malam pun tiba. Semuanya sedang kumpul di ruang tengah, tempat di mana tadi sore mereka kumpul. Tiba-tiba ada suara yang mengganggu. Kak, 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 seperti suara angsa. Suara apa itu? Tanya penasaran Riko. Nggak tahu. Emang di sini ada soang ah? Setahu aku sih nggak ada. Itu bukan angsa, itu Tante Kunti, ucap Dito. Iya tuh di sana. Jody menunjukkan keberadaan Kunti tersebut ke arah atas lampu gantung besar. Seketika Luna kemasukan Mbak Kunti tersebut. Ngapain? Kamu masuk ke tubuh teman saya? Tanya Jody ke Kunti yang sudah masuk ke tubuh Luna. Sini, sini, kesini, ucap Kunti itu sambil menunjukkan tempat yang ia ingin Dito dan yang lainnya singgahi. Enggak, di sini aja. Enggak akan kemana-mana, ucap Dito sambil memegang Luna yang takutnya kabur di bawah Kunti. Ya sudah, kamu berdua lihat mereka, tanya Kunti ke Jody dan Dito. Astagfirullah. Kaget Dito dan Jody sambil menundukkan kepalanya karena takut. Tiba-tiba Kunti itu keluar dan masuk kembali yang lainnya, yaitu nenek-nenek. Anyir, bau anyir, ucap hantu nenek itu. Kalian ada yang dapat ya? Tanya Jody. Iya, aku Ayu sama Lestari lagi dapat, ucap Manda. Kasihin yang dipakai kalian, lempar ke situ, lempar buruan. Kita semua di sini lapar, ucap si nenek itu. Gimana ini? Masa aku harus ngebuka pembalut aku sih? Ucap Ayu. Jangan kalian kasih, jangan, sentak Dito. Kalau nggak ngasih, cepatan pergi, ucap nenek itu. Iya kami pergi, tapi nenek juga pergi. Aku mau darah itu, ucap nenek itu sembari menyeruput lalu pergi. Kami segera pergi ke kamar Mbak Leni dan menceritakan semuanya. Seperti biasanya Mbak Leni memberi kita nasihat untuk tidak melakukan apa yang tidak diperbolehkan oleh Mbak Leni. Setelah selesai semuanya kumpul di kamar lelaki sembari mengerjakan tugasnya. Suara telepon dari Erik. Halo ya? Erik, adik kamu udah lahir tadi jam 07.35. Lucu, ganteng, bersih, sehat lagi. Alhamdulillah ya. Iya dong, kakaknya juga ganteng. Iya ya udah, ayo tutup dulu ya. Erik punya dedek bayi. Dito membanting HP lalu menampar Erik secara tiba-tiba. Jangan nyebutin kata itu, bentak Dito. Ah, aku ngucapin itu, ucap Erik. Gimana ini? Tanya Jody. Tiba-tiba terdengar suara auman besar dari ruang tengah Wisma. Hanya ada satu cara untuk mengurungnya lagi, ucap Mbak Leni. Dengan cara apa, Mbak? Dengan cara menyerahkan salah satu dari kita untuk membuatnya masuk ke dalam tubuh kita dan memasungnya dengan pasung khusus. Tapi orang itu harus memakai ini. Ini adalah kalung perlindungan yang dipakai Mbak waktu mengurung hantu itu. Lalu kalau Mbak yang dirasuki, yang memasungnya siapa? Nenek-nenek yang kalian temui waktu itu. Waktu kita tidak banyak. Luna, Mbak rasa kamu harus jadi orang itu. Setelah hantu itu masuk ke dalam tubuhku, kamu jangan melawan, biarkan dia masuk. Dia tidak akan bisa membawa dan memegang kalung ini, jadi kamu tidak akan kemana-mana. Dan setelah itu, kita bawa hantu itu ke gedung belakang. Kita pasung Luna selama 5 menit, agar hantu itu benar-benar terpasung. Lalu kita lepaskan Luna dan jangan ada yang pernah memasuki ruang itu dan menyebut kata itu lagi, ucap Mbak Leni. Tapi Mbak, apa ini akan berhasil buat Luna dan kita? Tanya Manda. Jangan khawatir, lebih baik kita cepat, ucap Mbak Leni. Semua orang mempersiapkan semuanya, sampai akhirnya Luna berjalan sendirian ke ruang tengah dengan rasa takut yang mendalam. Tidak lama setelah Luna berada pada poros ruangan, hantu itu memasuki tubuh Luna. Gaya bak seorang putri kerajaan, dia memegang rambutnya sambil nembang Jawa. Dan Mbak Leni bergegas lari dari belakang hantu itu, lalu mengikatnya dengan tali. Hantu itu sempat berontak, tapi Mbak Leni dengan pegawai lainnya lebih kuat dari hantu itu. Hantu menjadi lemah karena kalung itu, dan Mbak Leni dan yang lainnya pergi ke gedung belakang untuk memasung hantu itu. Segera dipasungnya hantu itu saat sudah sampai di gedung belakang. Kalian tidak akan bisa menghentikanku, ucap hantu itu sembari tertawa seram. Lebih baik kamu diam, ucap Mbak Leni. Hai Leni, apa kau baik-baik? Padaku, aku akan memberikan kecantikan yang luar biasa padamu.
rayuan hantu itu kepada Mbak Leni. "Mbak, jangan dengarkan itu," teriak Lestari. "Tidak, aku tidak mempan dengan rayuanmu itu," ucap Mbak Leni. "Ah!" teriak hantu itu sertai dengan angin yang sangat kencang, juga barang-barang di ruangan berhamburan. Dan setelah 5 menit itu terjadi, semuanya kembali normal. Hanya saja Luna pingsan. "Ayo, bantu Mbak melepaskan Luna," ucap Mbak Leni. Luna pun dilepaskan dari pasungan itu dan segera menutup kembali pasungan itu. "Ayo, bawa Luna ke kamarnya dan kalian harus istirahat. Dan kalian jangan sebut nama itu lagi. Dan jangan pernah membuka pasungan itu. Camkan itu baik-baik," jelas Mbak Leni. Malam berlalu, semuanya istirahat dengan nyenyak. Mungkin karena kecapean saat menghadapi hantu itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.